Shalom saudari semua, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita di dalam seri One Thing atau satu hal. Nah, satu hal ini bukan berarti bahwa tentang hanya satu, tetapi karena kita sudah melihat ada 5 sesungguhnya, tapi untuk mau menunjukkan bahwa mengikuti Tuhan itu adalah suatu hal yang simple ataupun mudah. Karena kalau Anda dikasih tahu banyak hal maka akan jadi sulit, tetapi kalau hanya satu hal itu mau menunjukkan itu easy, itu mudah saudari ya. Nah, untuk review, minggu lalu kita melihat satu hal yang aku tahu, dan itu cerita tentang ketika Yesus menyembuhkan seorang buta yang sejak lahir. Murid-murid berfokus kepada kelemahan ataupun dosa siapa gitu ya, penyebabnya. Tapi Yesus membawa kita kepada fokus pada kemuliaannya ataupun tujuannya. Di dalam hidup ini kita juga harus mulai fokus ya tentang karya Tuhan di dalam hidup kita, bukannya hal yang lain, bukannya tentang kita jangan fokus kepada, bukannya nggak ada saudari, tapi jangan fokus kepada kelemahan, kegagalan, kekurangan kita, penyesalan, karena hidup ini kadang begitu banyak hal kita nggak bisa atur ya. Nah, tapi harus satu hal yang kita harus sadari, kita nothing without God, kita nggak ada berarti tanpa Tuhan. Jadi kita hopeless, unworthy, kita nggak ada harapan, nggak ada masa depan. Dan seperti orang buta ini, ketika dia katakan satu hal yang dia tahu, dulu dia buta sekarang enggak, artinya apa? Dia nggak layak, dia nggak punya masa depan, tapi sekarang karena Yesus bekerja, berkarya dalam hidupnya, dia memiliki sesuatu. Jadi one thing di sini Tuhan mau kasih unjuk bahwa satu hal yang harus kita tahu bahwa hidup kita ini adalah karya Tuhan. Ketika Anda memiliki pergumulan, memiliki kelemahan, memiliki juga ketidakberdayaan, jangan menyerah, jangan fokus pada ketidakberdayaan itu, tapi mulai fokus pada kemuliaan Tuhan, pada tujuan Tuhan. Maka Anda tahu bahwa hidup Anda adalah medan daripada ataupun juga target daripada karya Tuhan. Dan karya Tuhan itu adalah anugerah Tuhan saudari. Ya, ini minggu lalu. Sekarang kita masuk ke dalam one thing yang ketiga, satu hal yang ketiga, yaitu diambil dari Perjanjian Lama, Mazmur 27 saudari. Dan dikatakan di ayat 4, saya pakai terjemahan IMB, one thing I desire most, artinya satu hal yang kuingini ya dari Yahweh, dari Allah, dari Tuhan, yaitu itulah yang kucari, supaya aku tinggal di rumah Tuhan atau rumah Yahweh seumur hidupku, untuk menyaksikan kemuliaan Yahweh dan mengagumi baitnya. Saudara, ini diambil dari Mazmur 27. Ada 14 ayat, tetapi ayat 4 yang menjadi turning point ataupun juga penekanan yang luar biasa di sinilah, dan kebenaran yang luar biasa di sini kita temukan. Tetapi sebelum itu kita melihat bahwa sebelum ayat 4 ada ayat 2 dan 3 di mana menunjukkan keadaan Daud. Keadaan Daud saat itu sedang buruk, terpuruk, dan sangat tertekan saudari. Dia sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul. Saul itu raja, punya pasukan besar, tentara yang besar, punya juga orang-orang yang mau menjelat dia, apalagi disediakan juga mungkin hadiah barang siapa yang bisa memberitahu keberadaan Daud ataupun menyerahkan Daud. Sehingga Daud merasa tertekan, dia merasa penjahat-penjahat, orang-orang yang mau berlaku jahat, mau menyerahkan dia kepada raja demi uang, demi itu ya saudara, berkeliling dia, sudah ada di mana-mana, bisa menikam dia dari belakang, tentara pun mengepung dia saudari ya. Jadi Daud sangat tertekan. Dan kemudian di ayat-ayat selanjutnya dia berusaha untuk bangkit, percaya Tuhan, menyatakan kebesaran Tuhan. Tetapi kemudian Anda melihat di sini menarik, perhatikan ayat-ayatnya. Di ayat 7, di ayat 9, di ayat 12, Daud dikatakan begini ayat 7, dengar Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku, jawab aku. Apa nafasnya di sini? Artinya apa keadaan jiwanya saat ini? Dia sedang dipenuhi kegentaran. Sebelumnya dia sudah bilang, oh aku akan tetap percaya Tuhan sekalipun timbul peperangan. Tetapi kemudian dikatakan, Tuhan tolong aku. Jadi dia penuh keraguan, kegentaran. Setelah kemudian di ayat, dia bangkitkan lagi di ayat 8 semangatnya mempercayai Tuhan. Tetapi ayat 9 dia bilang, Tuhan jangan sembunyikan wajahmu kepadaku. Kenapa? Jangan menolak hambamu ini. Kenapa? Dia mulai ragu lagi. Dia mulai, Tuhan nolong saya enggak? Karena pertolongannya belum datang. Jangan tinggalkan aku. Di ayat 10, di ayat 11 dia bangkitkan lagi semangat. Tapi di ayat 12 dia katakanlah, dia jatuh lagi di dalam keterpurukan, keraguan, kekhawatiran, kegentaran. Jangan menyerahkan aku pada nafsu lawanku. Saudara-saudari,
bukankah ini keadaan kita juga? Kita mau bangkit, mau dekat sama Tuhan, tapi kemudian kita turun dan naik. Ini terjadi sama Daud, ini terjadi sama kita. Tetapi kenapa Daud bisa menyampaikan bahwa satu hal yang kuinginin? Saudara-saudari, kita lihat di ayat 1-nya. Sebelum dia menyatakan pergumulannya yang sangat berat, sebelum dia menyatakan kegentarannya, di ayat 1 Daud katakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapa harus kubentar? Aku harus kubentar. Saudara-saudari, Daud menunjukkan ataupun menetapkan hatinya sejak dari awal, ya, untuk melihat siapa Tuhan bagi dirinya. Dia katakan terangku, bukan terang kita, terangku, karena ini bicara hubungan pribadi, ini bicara Anda mungkin boleh berjalan dengan dua orang, tetapi tetap jiwa diri Anda adalah seorang, Anda dan saya harus memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dan ini juga bicara kepada jiwa yang adalah milik Anda. Jadi sejak awal Daud telah menetapkan dirinya untuk melihat Tuhan sebagai terang, sebagai keselamatannya, pertolongannya, sebagai benteng hidupnya, perlindungannya, saudari. Sehingga dia bisa, walaupun melalui keadaan yang buruk, melalui keadaan dirinya yang turun naik, dia tetap bisa menyingkapkan kebenaran yang hakiki, yaitu hal yang harus dia ingini di tengah keadaan apapun juga. Ya, ada satu hal yang harus dia ingini. Saudari, luar biasa bukan? Amin. Dan saudara, Anda ngelihat dalam kehidupan juga kita punya banyak masalah, keadaan kita mungkin juga tidak baik, dan juga kondisi kita juga kadang turun dan naik. Nggak bisa dipungkiri, manusia adalah lemah, tetapi kita harus menetapkan hati kita, jiwa kita, siapa Tuhan bagi kita. Amin. Dan itulah Daud mendapatkan penyikapan satu hal yang kuingini, ataupun satu hal yang dia desire, inginkan. Dan unik saudara, ketika Anda menginginkan, bukan berarti itu tiba-tiba datang. Nah, inilah dalam konteks ini, maka ketika dia inginkan, dikatakan itu yang harus ku cari. Banyak orang percaya ketika menginginkan, dia tidak mencari. Saudara-saudari di sini harus mengerti bahwa mencari di sini bukan karena belum ada, mencari di sini karena sudah ada. Jadi ketika Anda mencari di sini, artinya karena sudah tersedia. Tuhan sudah menyediakan sukacita, damai sejahtera, tapi harus kita cari. Artinya apa cari? Artinya ini sudah tersedia. Kita lihat bagaimana mengaktifkannya. Ya, saudara-saudari. Nah, apa yang dicari? Daud katakan tujuan yang dia mencari yaitu tinggal di rumah Tuhan supaya menyaksikan kemuliaan Allah dan mengagumi bait-Nya. Artinya apa? Artinya dia mau menyadari keluarbiasaan Tuhan. Ketika Anda menginginkan sesuatu, ketika Anda mencari, maka Anda harus, karena itu sudah ada, beritahukan diri Anda keluarbiasaan Tuhan supaya Anda menginginkannya, betul kan? Saudara-saudari, Anda harus kasih tahu jiwa Anda, ya, betapa luar biasa Tuhan, baru kita mau menginginkan Dia. Kalau kita pikir Tuhan biasa-biasa aja, kadang luar biasa, kadang enggak, kita jadi nggak menginginkan. Tapi kalau Tuhan luar biasa, senantiasa mengagumkan, maka kita akan cari, bukan? Dan inilah yang paralel dengan keadaan Daud, ya, ayat 1, bahwa sejak awal dia mau menetapkan, mau dikasih tahu pada jiwanya siapa Tuhan yang dia ingin, sehingga dia mau menginginkan Tuhan, sampai dia mau cari, mau tinggal di rumah Tuhan seumur hidupnya. Ini bukan pernyataan putus asa. Amin. Nah, saudara-saudari, Anda ngelihat di sini bahwa di dalam prinsip firman Tuhan, ya, kita harus mulai menyadarin apa yang terjadi ataupun juga apa yang Tuhan telah sediakan.
secara jiwa. Karena masalah kebahagiaan, kedamaian ataupun ketenangan itu ada di jiwa. Roh kita sempurna. Janji Tuhan secara roh sudah terjadi, tetapi di jiwa kita ini yang menghambat. Sebab itu kita harus bilangin kepada jiwa kita. Saudara-saudari, pergumulan hidup kita adalah bagaimana kita menyelaraskan jiwa kita dengan firman Tuhan. Sebab itulah jiwa perlu dikasih tahu, disadarin. Dan Alkitab bilang, Daud bilang, karena Mazmur ini, saudara-saudari, bukan sekedar teologi, tapi Mazmur itu lebih banyak bicara tentang keadaan jiwa, pengalaman hidup daripada penulis Mazmur, dalam hal ini Daud dalam Mazmur 27, sehingga dia kasih unjuk praktikalnya apa yang dia lakukan. Daud memberitahukan kepada jiwanya, Tuhan itu luar biasa. Makanya kata-kata yang dia pakai itu puitis dan luar biasa. Ketika kita ngerti, itu luar biasa, saudara. Nah, yang dia cari adalah, ataupun yang dia inginkan adalah tinggal di rumah Tuhan, di rumah Yahweh seumur hidupnya. Nah, ini bukan arti Anda bayangkan, di rumah Tuhan arti saya harus ada di gereja, ataupun Anda bayangkan ada di ruang doa. Bukan, saudara. Ini bicara kalau rumah Tuhan maka ada pribadi Tuhan ataupun hadirat Allah. Yang menarik dalam tentang hadirat Allah adalah dalam perjanjian lama hadirat Allah itu tergantung manusia. Makanya dalam perjanjian lama kalau ada korban, manusia persembahkan yang korban yang harum, yang benar, maka Tuhan hadir. Ketika kita menguduskan diri kita kudus benar, Tuhan hadir. Ya, tetapi dalam perjanjian baru hadirat Allah tergantung dari Tuhan, bukan tergantung lagi pada manusia. Buktinya mana? Firman Tuhan. Ibrani 13 katakan begini, aku sekali-kali, aku itu siapa? Allah. Tidak akan membiarkan engkau, dan aku, Allah, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kehadiran Tuhan yang tidak meninggalkan kita dijamin tergantung dari Allah. Dalam Yohanes 14 ayat 16 Yesus berkata, aku akan meminta kepada Bapa. Aku siapa? Yesus. Nah, ini kan akan. Ini akan karena Yesus belum mati dan bangkit buat kita. Ya. Jadi saat itu Yesus sendiri dia belum mati dan bangkit buat kita, sehingga dia bilang aku akan minta. Ketika dia mati bangkit ke surga, dia akan minta kepada Bapa. Dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kamu selalu disertai hadirat Allah. Ini perkataan daripada firman Tuhan. Jiwa kita, perasaan kita mungkin gak merasakan hadirat Allah, tetapi kepada Tuhan bilang bahwa Allah yang sama yang hadir di masa Musa, Allah yang sama yang hadir di dalam Sadrak Mesak Abednego, di dalam Daniel, dalam Abraham, Allah itu juga menyertai kita. Saudara-saudari, kadang-kadang kita pakai perasaan untuk menentukan kehadiran Allah daripada memberitahukan pada jiwa kita bahwa selalu ada hadirat Tuhan. Hadirat yang bagaimana? Hadirat yang luar biasa. Hadirat yang penuh kemuliaan. Karena kemuliaan itu milik Tuhan. Ketika dia hadir, pribadinya, nggak mungkin dia hanya hadir dengan setengah kemuliaannya, seperempat kemuliaannya. Enggak, sepenuhnya, saudari. Karena milik dia kan. Jadi mau perasaan kita nggak merasakan, karena banyak orang pakai perasaan. Kalau di gereja, ini lagunya ini bikin hadirat Tuhan semakin luar biasa. Enggak, saudara. Firman Tuhan bilang hadirat Tuhan ada selalu. Perjanjian baru, kita hidup dalam zaman perjanjian baru. Daud masih hidup dalam zaman perjanjian lama sebelum Yesus hadir dan mati bangkit buat kita. Tapi kita sudah, ya. Sebab itulah jangan mau diumbang-ambingkan. Kebenaran firman Tuhan harus disampaikan kepada jiwa kita supaya jiwa kita mengerti. Manusia adalah makhluk habit, saudara-saudari. Oleh sebab itu, kita harus terus memberitahukan pada jiwa kita, bukan sekali aja, terus-menerus. Ya. Hadirat Tuhan yang bagaimana? Hadirat Tuhan yang luar biasa loh, saudari. Karena Daud sendiri katakan dia mau melihat kemuliaan Tuhan dan mengagumi baitnya. Kata-katanya sangat puitis. Ya, gaze upon His presence
aduh saya bisa, Tuhan yang bikin saya terpana gitu saudara. Jadi kita harus beritahukan Tuhan kepada jiwa kita bahwa ada hadirat Tuhan yang luar biasa, yang mulia, yang agung. Ingat, karena kita sering pakai perasaan, ini hadirat Tuhan kuat. Kalau Anda nggak rasakan apa hadirat Tuhan nggak kuat? Karena Tuhan hadir nggak bisa setengah-setengah, Dia hadir sepenuhnya. Kalau Tuhan hadir juga dengan kemuliaannya, dengan otoritas dan kuasanya. Masalahnya adalah kita tidak biasakan. Ya, saudari, saya mau sampaikan adalah saya mau challenge kita semua termasuk diri saya. 1 minggu ke depan ini, dan kalau kita akan terus usahakan untuk terus, jadi tapi itu challenge ada 1 minggu ke depan ini, saudara-saudari, kita sama-sama ya mulai biasakan beritahukan jiwa kita bahwa ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Bukan sekali, semakin kita sering, semakin akan berguna. Jadi bukan hanya satu doa, ketika Anda gosok gigi pun, ya, supaya kita mulai terkonek dengan kesadaran bahwa ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Bukan hadiratnya yang luar, tapi Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan yang luar biasa, kehadirannya jadi luar biasa. Karena Tuhan yang mulia, maka kehadirannya membawa kemuliaan. Kita terlalu menghubungkan dengan hal-hal yang natural, yang bisa kita rasakan. Adalah roh. Roh memang kadang kita bisa rasakan, tetapi kadang enggak ada masalah, bukan perasaan patokannya kan. Nah ini dia saudara, ini kebenaran. Semakin kita memberikan jiwa kita mengendalikan, ataupun jiwa kita dikendalikan dengan hal yang natural, bukan dari firman, semakin kita tidak bisa menikmati, tidak bisa menemukan apa yang Tuhan sudah sediakan. Ya, amin. Yuk saya challenge 1 minggu ini, masukkan terus, sampaikan kepada jiwa kita, aku disertai, ada hadirat Tuhan yang kudus. Ketika Anda mencari hadirat Tuhan, maka kita nggak perlu bergumul untuk nggak ngerokok, nggak marah, dendam, benci, enggak usah. Karena ketika hadirat Tuhan membuat segala yang negatif lari. Tapi perlu kesadaran kita ini, ya. Lalu kemudian ketika Anda memasukkan sesuatu ya yang baik, Anda harus stop pula yang buruk. Artinya apa? Kurangin, paling tidak kurangin hal-hal yang dari dunia, medsos, ya, berita-berita dunia. Karena banyak sekali medsos memasukkan hal-hal yang negatif, baik kekhawatiran maupun juga hal-hal yang bersifat nafsu. Akhirnya yang negatif itu lebih menguasai, lebih gampang menguasai kan saudari, ya. Nah tujuannya apa? Daud setelah mengatakan semua itu dari ayat 1 sampai ayat 12, di ayat 13, 14 dia katakan, sesungguhnya aku percaya aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Nantikan Tuhan, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, nantikanlah Tuhan. Saudara-saudari, ketika aku percaya akan melihat, artinya apa? Saat itu dia belum, tetapi dia tetap percaya, sekalipun belum melihat dia percaya. Dia percaya, kemudian dia kuat di sini artinya good courage, artinya mempunyai kekuatan, keberanian menghadapi tantangan. Karena apa? Karena solusi nggak langsung tiba-tiba, keberhasilan nggak langsung tiba-tiba. Dan teguhkanlah hatimu. Kata teguhkan ini artinya hati kita tidak terbagi, kita fokus pada satu, yaitu apa? Aku percaya firman Tuhan, udah itu aja, nggak goyang-goyang. Ya, saudara-saudari, ini yang Tuhan mau beri kepada kita. Di Mazmur 84 keadaan yang sama, Daud juga berkatakan lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya apa? Dia menginginkan hadirat Tuhan. Daud saat itu hidup dalam perjanjian lama, sehingga hadirat Tuhan tergantung dari dia. Tapi kita dalam anugerah, yaitu perjanjian Tuhan atau kehadiran Tuhan, itu ditentukan oleh Tuhan, dan Tuhan katakan dia selalu hadir. Dia telah memberikan rohnya tinggal dalam kita. Nah kembali di Mazmur 84, hasilnya saudara-saudari, ketika kita mau menyadari kehadiran Tuhan, di ayat 7 dan 8 Mazmur itu katakan, sekalipun melewati lembah baka, lembah air mata, mereka membuat menjadi tempat yang bermata air. Di padang gurun, ketika Anda dapat mata air, itu buat sukacita saudari. Lalu bahkan hujan pada awal musim. Kalau hujan di awal musim, kadang turun, kadang enggak, kadang kecil doang.
Di kehidupan kita juga, kita usaha dapatnya sedikit, kita mau usahakan suatu kegiatan yang nggak ada perubahan yang kecil sekali, ya. Kita jualan, aduh dapatnya omsetnya kecil, tetapi Tuhan katakan di situ pun juga diselubungi dengan berkat, tetapi itu pun akan membawa berkat, artinya akan terus datang, saudara. Dan mereka berjalan makin lama makin kuat. Tujuannya apa? Bukan show off, menghadap Allah di Sion, untuk kembali melihat kehadiran Tuhan. Jadi lihat, ujung-ujungnya kehadiran Tuhan lagi. Anda bahagia, Anda diberkati, Anda punya kekuatan karena ngerti tentang kehadiran Tuhan. Saudara, ini akibatnya, bukannya yang kita kejar. Bahagia, diberkati, kuat, teguh, percaya adalah akibat dari kita, jiwa kita menyadari kehadiran Tuhan yang luar biasa, karena Tuhan yang luar biasa, saudari. Amin. Yuk, kembali saya ingatkan challenge kita 1 minggu ini. Anda mulai masukkan dan perkatakan kepada jiwa Anda dan saya tentang penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan yang luar biasa. Anda bisa katakan, hai jiwaku, sadari bahwa Tuhan yang sangat mengasihi aku, Tuhan yang sama menyertai Daud, Sadrak, Mesak, Abednego, Tuhan yang sama yang mengadakan mujizat-mujizat di zaman Elia dan Elisa, menyertai aku, ada bersamaku. Katakan itu terus, bukan hanya sekali, bukan doa pagi doang, terus sesering mungkin. Saat Anda naik kendaraan, saat Anda makan, ketika Anda masak, ketika Anda bahkan juga, maaf ya, karena kita pakai yang lazim, tetapi firman Tuhan bilang Tuhan selalu hadir, bahkan ketika kita apapun juga Tuhan hadir, saudari. Anda sikat gigi, ya, Tuhan hadir. Jangan lakukan hanya sekali, 3 kali, tapi terus menerus, dan kurangin hal masukan atau yang untuk memberitahukan pada jiwa kita, ataupun masukan-masukan kepada jiwa kita hal-hal yang dari dunia, saudari. Kurangin baca koran, berita-berita dunia, kurangin medsos, maka Anda akan melihat hasilnya. Akibatnya Anda akan menjadi bahagia, kuat, diberkati, percaya, bulat hati. Saya challenge kita lakukan paling 3 seminggu. Amin. Dan berikan kesaksian bagaimana keadaan Anda setelah itu. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.